Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab karena udah banyak banget antusiasme pertanyaan dari Google Form saat pendaftaran dan juga di chat. Mungkin untuk sesi tanya jawab saya serahkan ke Bernadette. Untuk Bernadette dipersilahkan. Baik, terima kasih Dek. Terima kasih juga untuk Dr. Palestin dan Dr. Putri yang sudah menyampaikan materinya. Sebentar lagi kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan. Sebelumnya kita akan melihat pertanyaan yang disampaikan lewat Google Form terlebih dahulu karena banyak sekali yang menyampaikan pertanyaan, jadi saya izin share screen dulu. Ya. Apakah sudah terlihat? Baik, mungkin bisa kita mulai lebih dulu untuk Dr. Palestin ya. Untuk pertanyaan pertama dari Nurul Hidayati, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UNER. Pertanyaannya, prospek klinik ke depan mengingat semakin banyak lulusan dokter hewan yang mendirikan klinik di tiap-tiap daerah terkait strategi dan daya saing dan sebagainya. Bagaimana menurut Dr. Palestin? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Adik Nurul Hidayati. Prospek klinik ke depannya ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa dunia vet ini sangat dinamis, berkembang cepat. Semua orang yang berduit pingin mendirikan klinik hewan ya. Jadi ada teman-teman yang barusan lulus, yang modalnya gede, dia pengen jadi praktisi, pengen membuka klinik selengkap-lengkapnya. Kemudian investor-investor bersaing gitu ya, ingin menginvestasikan dananya untuk sebuah klinik hewan atau mungkin mereka mau bikin rumah sakit hewan gitu ya. Kalau menurut saya nggak masalah, jangan dianggap sebagai saingan gitu ya, tapi kolega, kita bisa saling membantu. Saya di klinik saya itu gang sebelah itu juga klinik hewan, deket banget, bahkan bisa jalan kaki, bisa sampai ke tempatnya beliau, dokter senior. Ya, jadi saya tidak menganggap itu saingan, tapi kolega. Kalau kita menganggap itu sebagai daya saing kita, itu nanti kita nggak bisa maju. Jadi yang ada kita nyinyirin kliniknya mereka terus, gitu ya. Tapi anggap sebagai kolega yang bisa kerjasama, berbagi pengalaman, berbagi advice, gitu ya, saling mengingatkan begitu. Jadi kita harus menganggap itu. Kemudian yang kedua, jangan takut mendirikan sebuah praktek dokter hewan asalkan kalian punya izin ya, sudah berizin, legal, kemudian memang sudah sah, silakan mendirikan. Jadi meskipun banyak praktek dokter, misalnya dalam satu gang, ternyata ada banyak praktek dokter hewan, nggak masalah, gitu. Setiap dokter pasti dia punya ciri khas sendiri-sendiri yang tidak dipunyai dokter yang lain, gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati kalau misalnya banyak dokter yang praktek di dalam satu tempat. Pasti ada ciri khas sendiri-sendiri dan klien itu pasti akan lebih prefer kemana, gitu ya. Jadi nggak masalah, gitu ya. Meskipun banyak yang praktek, nggak masalah. Jangan dianggap itu sebagai daya saing. Misalnya kalau misalnya mau dianggap sebagai daya saing, yang dalam bentuk hal yang positif. Jadi, oh klinik A sudah melakukan pelayanan yang ini, ternyata pelayanannya itu baik ya. Nah, kita boleh tiru itu. Tapi kalau misalnya kita pikiran kita hanya terpacu, waduh, ini kok kliennya merono kabeh. Nah, itu pusing kita nanti. Jadi anggaplah sebagai kolega gitu ya, jadi tempat bertanya, apalagi kalau misalnya senior, kita sering silaturahmi gitu ya, itu akan lebih baik. Seperti itu. Jadi prospek klinik ke depannya sangat luar biasa. Gitu ya, karena pemilik hewan semakin banyak yang sayang hewan, semakin banyak yang sadar kesehatan hewan. Jadi bukalah klinik as soon atau as possible kalau misalnya memang semuanya sudah sesuai dengan kriteria. Seperti itu. Karena untuk mengcover
kekurangan dokter di suatu daerah. Gitu. Kemudian ada lagi? Baik, terima kasih Dokter Palestin untuk jawabannya. Selanjutnya kita lanjut lebih dulu untuk pertanyaan buat Dokter Putri ya, Dok. Oke. Baik, untuk Dokter Putri, karena sepertinya apakah dokter mau menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu? Dari pertanyaan dari Jenny Putra Permana dari mahasiswa FKH UWKS. Oh, ini mahasiswa saya ini. Ya. Jenny, ya silakan. Oke, halo Kak Jenny. Aduh, mahasiswa FKH UWKS. Tips menjadi konten kreator TikTok yang menarik. Oke, jadi ini TikTok. Bisa kelihatan nggak sih teman-teman? Aduh, nggak kelihatan ya? Kelihatan. Dimatikan dulu saja virtual background-nya, Dok, mungkin. Ini kudu dimatiin bentar-bentar. Aku coba dulu buat matikan ya. Oke, jadi karena belum bisa, nah gue gimana? Nah, ini kan halaman depannya TikTok nih, teman-teman bisa lihat di sini. Dok, caranya biar bikin konten yang menarik tuh gimana? Tipsnya, teman-teman bisa cek nih, mungkin kalau ada yang buka TikTok akan lebih gampang, bisa diklik di beranda. Setelah di beranda nih, teman-teman tuh bisa scroll-scroll kan biasanya. Duh, yang masuk di FYP itu biasanya adalah musik-musiknya yang lagi hits. Nah, ini poin pentingnya. Jadi kalau ada musiknya yang, aduh kok ini, contohnya nih, ampun Bang Jago, itu kan paling sering ya pada zaman itu, teman-teman pakai tuh, simpen aja dulu soundnya. Setelah teman-teman simpen soundnya, nah teman-teman bisa nih, aduh apa nih ya yang sesuai nih sama ampun Bang Jago tuh tadi. Oh oke, aku mau bikin nih kreatornya tentang, kontennya tuh tentang kucing yang dibawa ke klinik, tapi posisinya dia udah diobat-obatin macem-macem sama dokter, sama si owner, tapi minta sembuh. Ampun deh Bang Jago, mundur. Gitu aja. Jadi bikin sesuatu yang simple-simple, tapi gunakan kalau untuk TikTok bunyinya. Jadi sound-nya yang paling hits pada saat itu satu. Terus yang kedua, ambil materi yang paling hits pada saat itu. Contoh nih, kemarin itu lagi ada yang sampai masuk ke lambe turah, yang monyet dipelihara sama manusia. Nyampe kayak anak bayi, dibedakin, dipopokin, padahal dia masih begini. Behavior dia masih anakan, masih butuh ngenyot emaknya. Udah dibawa aja dia tuh, ya kan? Nah, itu jadikan tuh, itu yang lagi trending masa kini, bikin konten untuk kondisi itu. Itu akan trending juga. Itu yang satu tadi soundnya, yang kedua idenya tentang kontennya. Nah, yang ketiga, editan teman-teman. Editan juga akan sangat mempengaruhi dari konten tersebut. Kalau editannya oke, pasti akan masuk FYP. Trust me. Itu sih yang untuk Kak Jenny. Siap, dokter. Terima kasih buat tipsnya dan jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua buat Dokter Palestin. Ya. Ya. Nah, untuk pertanyaannya dari Dokter Fariha Hanim dari Dinas Peternakan Provinsi Jatim. Bagaimana mengantisipasi ketersediaan vaksin yang mencukupi, khususnya vaksin kucing dalam manajemen suatu klinik atau RSH? Karena seringkali vaksin kucing out of stock. Mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih dokter. Memang belakangan ini ya, vaksin itu sering tidak terlihat hilalnya ya. Tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak ada gitu ya. Kalau seperti ini kita kan tidak bisa mengantisipasi memang ini dari distributornya. Bahkan kalau kita mau beli vaksin dibatasin jumlahnya karena berbagi dengan dokter hewan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya memang saran saya juga menerapkan ini di klinik. Kalau memang stoknya lagi banyak dan expired-nya memang jauh, selama dananya ada untuk kita stok vaksin, silakan stok vaksin
sebanyak mungkin karena memang itu yang dibutuhkan. Kalau seandainya memang hilalnya tidak kelihatan, vaksinnya tidak ada, memang kosong dari distributornya, ya mau tidak mau kita tidak bisa menyediakan vaksin. Yang bisa kita berikan advice supaya hewannya tetap sehat sebelum vaksinnya datang adalah maintenance kesehatannya. Seperti itu yang bisa kita berikan. Tapi memang kalau vaksin ini terkait dengan distributornya sih, distribusi dari perusahaan vaksin sendiri yang kita kadang-kadang nggak bisa kontrol. Tapi kan sekarang sudah tidak hanya 1-2 merek vaksin ya. Saya rasa sudah ada satu lagi merek vaksin yang ketersediaannya cukup banyak dan itu bisa dijadikan sebuah pilihan. Toh bisa efikasinya sama dengan vaksin yang sudah ada. Seperti itu. Oh, saya mau menyapa dulu. Ini kok ada Dokter Kim Tae-hee. Ternyata Kim Tae-hee ini Dokter Jenny. Dokter Jenny Kiwan. Dengeran nggak ya beliau, Dokter Jenny? Oke, jadi memang untuk vaksin ketersediaannya sangat tergantung oleh seorang distributor vaksin yang kita kadang nggak bisa kontrol. Jadi memang kalau misalnya ada dana yang mencukupi untuk kliniknya, memang harus kita stok yang cukup lumayan banyak gitu ya. Dan untuk istilahnya ini pertanyaannya untuk mengatur ketersediaan, kita nggak mungkin memilih-milih klien mana yang divaksin gitu ya, karena semua butuh gitu ya. Jadi siapa yang cepat ya dia yang akan mendapatkan vaksinasi itu. Kalau misalnya memang ternyata hewannya belum sempat tervaksin, ya kita bisa memberikan advice bagaimana menjaga kestabilan kesehatannya sehingga nanti kalau vaksinnya datang dia siap untuk vaksin. Itu. Baik, terima kasih jawabannya Dr. Palestine. Selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan untuk Dr. Putri. Pertanyaan terakhir dari Google Form. Ya, untuk pertanyaan kedua dari Anugrah Aditya dari mahasiswa UNER. Ini sepertinya pertanyaan yang sama seperti yang tadi dibahas sama Dr. Putri tentang monyet, Dok. Saya banyak lihat di sosmed yang mulai memelihara bayi monyet ekor panjang kan, Dok. Di satu sisi kita sebagai dokter hewan kasihan dikarenakan pengambilan bayi monyet harus membunuh induknya terlebih dahulu. Di satu sisi juga kita sebagai dokter hewan diuntungkan karena pengobatan bisa dilakukan di klinik kita dan kita dapat keuntungan dari situ. Bagaimana tanggapan dokter mengenai hal seperti ini? Apakah kita diam saja atau perlu dilakukan edukasi terhadap pemiliknya? Terima kasih, dokter. Mungkin bisa dijawab. Mohon maaf, Dokter Putri, sepertinya sinyalnya kurang baik. Baik, mungkin Dokter Putri sepertinya terkendala sinyal, mungkin sudah kembali. Dokter Putri, apakah terdengar? Halo, Dokter Putri. Sepertinya masih di mute, dokter. Udah jelas ya? Aduh, maaf nih sinyalnya EO banget. Nggak apa-apa, dokter. Mungkin bisa dilanjut tadi. Iya. Tadi sampai mana ya yang terdengar jelas di situ ya? Maaf, dokter. Ulangin aja, Dok. Kayaknya putus-putus dari awal. Nah, udah kadung hilang nih, Bun. Masuk
lagi dulu ya. Jadi begini, untuk masalah seperti itu sering banget di klinik kami itu banyak hewan-hewan yang datang nggak cuma anjing kucing, tapi termasuk hewan eksotik. Nah, eksotik sendiri itu kan banyak, termasuk yang apendik. Dokter Ana selalu bilang dan menasihati saya seperti ini. 1. Tugas dokter hewan praktisi adalah menangani dalam keadaan darurat. Sekalipun, mau hewan apendik apapun. Dilindungi seperti apa? 1, kita wajib menolong karena itu sumpah kita. 2, kita wajib mengedukasi. 3, serahkan sama BKRSDA. Ini jangan lupa, karena kita ada jalurnya juga. Nih kalau ada yang apendik, kita harus larinya kemana nih? Kita harus ada laporannya kemana? Itu paling penting. Tapi tugas kita, entah itu nanti akan ditindaklanjuti atau seperti apa, ya sudah, itu urusannya dari sana. Tapi tugas kita sebagai dokter hewan, tangani terlebih dahulu. Penting itu. 2, wajib edukasi. Ibu, ini udah tahu ini hewan dilindungi? Seringkali kurangnya informasi, minimnya informasi akan membuat mereka menjawab, loh, iya tak dok ini dilindungi. Gitu. Terus yang kedua tanya juga, jangan lupa, ada surat-suratnya enggak? Gitu. Entah dia mau ngomong, ada dok di rumah, yang penting kita sudah nanyain, bah tenan bah ora, bahasa Jawanya ya kan, entah itu mau iya, entah itu enggak, yang penting kita harus sudah menanyakan hal itu. Seperti itu. Nah, untuk masalah selanjutnya yang masalah ekor panjang yang lagi hits di dunia pertiktokan dan sosmed yang lain, setelah kita tanganin seperti itu, kita edukasi seperti, udah kembalikan lagi sama owner. Akan diseperti apakan, karena tugas kita hanya sampai situ. Gitu, Kak. Siapa? Kak Anugrah. Kalau seumpama tadi kan nanyain juga, keuntungannya kan mereka, kita bisa ngobatin, hey, ingat, sumpah kita nggak boleh cuma cari untung, tapi moralitas kita juga harus ditingkatkan. Gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Baik, terima kasih Dokter Putri juga untuk jawabannya. Kalau gitu kita langsung lanjut lagi. Ini banyak juga pertanyaan di komen yang penasaran sepertinya. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Eko DVM, Dokter Eko ya, dari Vida Pet Shop and Vet. Pertanyaannya ini untuk Dokter Putri lagi. Nah, pertanyaannya, apa yang melandasi Dokter Putri pada akhirnya memilih platform TikTok yang menjadi andalan, kenapa tidak di platform lain? Kalau sebagai pemula, apa yang harus lebih diperhatikan? Boleh nggak bikin akun-akun di banyak platform, dan kemudian dilihat akun mana yang lebih berkembang? Atau memang harus fokus pada satu platform, hidup mati di satu platform itu? Mungkin bisa dijawab, Dokter Putri. Halo Dokter Eko, jadi sebelumnya Dokter Eko ini dulu adalah role model saya waktu dulu zaman Facebook. Dokter Eko ini yang menginspirasi saya untuk bisa membuat menjadi dokter di TikTok. Nah, dulu beliau ini aktif banget, kayaknya sampai sekarang deh. Aktif banget di Facebook, dulu zaman mahasiswa nih. Kalau apa-apa kan nyari tuh ya, di Facebook ada forum Dokter Hewan Indonesia. Terus ada konsultasinya. Beliau di situ menjelaskan untuk bagaimana tindakan-tindakan awalnya. Terus memberitahu juga bagaimana bagaimana untuk kasus itu. Contoh kalau muntah-muntah itu fase terjadinya tuh seperti apa. Jadi orang awam tuh juga bisa, oh begitu ya, dengan bahasa yang sederhana. Jadi kalau Dokter Eko sampai tanya seperti ini sama saya, waduh. Saya yang ini Dokter Eko, ya Allah. Alasan saya untuk memilih platform TikTok adalah yang pertama, TikTok itu sasaran saya. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pilih sasaran targetnya itu siapa. Sasaran target untuk saya sebagai dokter hewan praktisi adalah remaja-remaja umur dari, ya bolehlah anak-anak gitu-gitu, sampai yang sekiranya sudah dewasa. Sasarannya seperti itu. Yang kedua, kenapa saya memilih TikTok? Penyampaian informasinya meskipun cuma 15 detik, 30 detik, dan sekarang bisa sampai 3 menit, itu adalah waktu yang cukup
Jadi nggak perlu konten panjang kayak di YouTube. Kalau saya masuk di YouTube, ngongos sis, mulutnya berbusa dulu, ya kan? Butuh waktu yang panjang ini, nggak mungkin saya ngomong gitu, ya kan? Jadi pilih aja yang dikit-dikit, waktunya dikit, tapi nyampe. Maksud kita nyampe di owner, di audiensnya, gitu. Terus yang ketiga, ada interaksinya tuh di kolom komentar. Akhirnya mereka tanya, dokter praktek di mana? Nah, itu poinnya sebagai dokter praktisi. Akhirnya tanya, oh iya saya prakteknya di sini. Oh ya udah berarti saya bisa ya dok ya ke sana. Oh iya monggo. Terus yang keempat, teman-teman tahu di platform ini pun sebenarnya dokter hewan yang di TikTok tuh ya ada banyak sih kalau kita ngecek hashtag dokter hewan. Nah, itu sebenarnya banyak. Tapi kita harus tahu juga kelebihan yang kita punya tuh apa. Oke, karena saya sasarannya itu selain praktisinya, saya tuh juga pengen orang itu tahu tentang kedokteran hewan. Jadi isi TikTok saya mungkin nggak cuma tentang membahas tentang hewan-hewan, tapi orang juga tahu tentang kedokteran hewan. Di situ akhirnya banyak, oh seru banget ya jadi dokter hewan, pengen deh dok jadi dokter hewan. Mereka nggak tahu, masuknya susah, keluarnya juga susah. Bercandanya gitu ya. Itu sih asal saya untuk memilih platform TikTok. Terus selanjutnya kalau yang pemula apa yang harus diperhatikan, tadi sudah dijelaskan di awal, target audience itu penting banget. Terus kedua, pemilihan platformnya itu penting. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyampaikan maksud itu juga harus bisa diterima. Lanjut pertanyaan selanjutnya juga, boleh nggak bikin akun-akun di banyak platform dan kemudian dilihat akun mana yang lebih berkembang? Boleh-boleh aja, nggak masalah, asalkan tetap konsisten. Jadi mau bikin YouTube iya, Facebook iya, mungkin Twitter juga iya, TikTok iya, sok, nggak apa-apa dok. Jadwal prakteknya dikurangin dok. Jadi tiap pagi, subuh ya dok ya bikin gitu-gitu nggak apa-apa kalau waktunya cukup, nggak apa-apa. Yang penting harus konsisten. Karena dengan konsisten kita bisa melihat nih yang mana platform yang oke. Tapi lanjutin aja, itu akan menjadi benefit. Benefitnya apa sebenarnya kalau kita main medsos seperti ini? Banyak. Selain orang tahu branding kita sebagai dokter hewan, mereka juga tahu di mana tempat praktek kita. Ketiga, endorse. Ini nggak bohong, di endorse ini lagi nunggu aja nih. Siapa tahu ya kan, dari Zoetis, dari mana-mana nge-endorse vaksin gitu ya kan. Sama-sama seperti tadi yang kata dokter Palestin, sampai habis-habis vaksin banyak di mana-mana ya. Siapa tahu dengan tahu, dokter Palestin, dokter ini terkenal banget itu, sering ngasih materi-materi di Zoom. Udahlah, di-endorse aja dong vaksin. Tadi kan ada yang nanyain vaksinnya habis. Endorse vaksin, bilang, oh di klinik saya ada vaksin banyak nih. Dari Zoetis, dari mana satunya lagi kalau bukan Zoetis? Mana sih dok? Kalau ini apa? Romindo ya dok? Novifek, Romindo. Itu. Siapa tahu di-endorse. Lumayan. Cuan lagi masuk ke kita. Gitu. Gitu ya dokter Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Dokter Putri. Ada lagi yang ingin bertanya, ini ada yang raise hand, Dokter Sumber Sirup, mungkin mau unmute, bisa dipersilahkan untuk bertanya langsung. Halo, Dokter Sumber Sirup. Mungkin belum siap ya, mungkin bisa kita lanjut dulu pertanyaan yang ada di komen. Ini pertanyaan untuk Dr. Palestin dari Francisco Godinho, UNTL Timor Leste. Pertanyaannya, mohon izin bertanya dok, obat dan vaksin expire suntik hewan ada efek samping nggak dok? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya, obat dan vaksin expired apakah ada efek sampingnya? Jelas, jangan diberikan. Ya, jadi jangan sekali-kali kita memberikan obat atau vaksin yang sudah
lewat tanggal kadaluarsanya, berbahaya. Meskipun efek sampingnya kita tidak bisa melihat secara nyata, efikasinya pun juga sudah berkurang. Jadi jangan ya, haram hukumnya, apalagi kita sudah disumpah, kita pelayanan kesehatan yang baik, jangan sekali-kali memberikan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasien kita yang sudah lewat batas produksinya gitu ya. Jadi, nah ini kembali lagi ke manajemen kliniknya ini. Makanya manajemen kliniknya harus sering-sering melakukan stok opnam. Kita cek obat-obatan yang expired atau yang sudah mendekati masanya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita lupa nih, kita lupa terlalu banyak pasien membludak di klinik, kita lupa bahwa ada manajemen stok di klinik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus cek secara detail, oh ini boleh digunakan, ini tidak. Kemudian mungkin sudah ada yang berubah warnanya obat-obatannya. Gitu ya, kalau kita tidak tepat penyimpanannya sesuai dengan petunjuk obatnya, dapat berubah warna, gitu ya. Kemudian bentuk sediaannya juga berubah. Nah, ini kan bahaya juga kalau kita berikan kepada pasien. Gitu ya, yang tadinya nggak apa-apa bisa jadi apa ini karena kita lupa terlewat melihat tanggal expirednya. Itu pentingnya manajemen stok di klinik. Itu yang harus kita hati-hati di situ. Jadi jangan sekali-kali memberikan atau vaksin yang expired kepada pasien kita. Itu. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Dokter Palestin untuk jawabannya. Nah, ini ada lagi yang Deta. Oh iya. Yang dia tanya bagaimana manajemen stres, hewan stres pada saat PPKM. Apa ya? Pertanyaannya, dia tanya dari Diana, bagaimana mengurangi tingkat stres pada hewan peliharaan dampak PPKM? Ini sepertinya yang stres kliennya ini ya, pemiliknya karena PPKM ya. Kalau hewannya kayaknya dia nggak ngerti nih PPKM itu apa ya. Jadi mungkin stresnya karena dia tidak bisa datang ke tempat grooming gitu ya, atau yang biasanya dia 2 kali sehari tempat grooming ternyata tempat groomingnya ditutup, atau tidak bisa hewan karena pembatasan penerimaan pasien seperti itu ya. Bagaimana cara mengatasinya ya? Salah satunya kita bisa melakukan konsultasi online gitu ya dengan dokter. Gitu ya, kita menanyakan bagaimana perawatan semestinya di rumah selama kita tidak bisa bertatap muka. Itu ya. Kemudian perhatikan advice yang diberikan dokter hewan, bagaimana menjaga maintenance hewannya selama di rumah. Gitu ya, sambil menunggu tatap muka dibuka kembali. Seperti itu ya. Jadi memang cukup membuat stressful karena hewannya tidak bisa dibawa ke pet shop misalnya untuk mandi, atau tidak bisa dibawa ke klinik hewan karena mungkin ada beberapa klinik yang tutup gitu ya karena PPKM, atau memang ada beberapa klinik yang membatasi jamnya sehingga tidak memungkinkan untuk klien pergi ke klinik. Jadi mungkin bisa melakukan konsultasi online gitu ya, dengan batasan-batasan tertentu yang seperti tadi sudah dibilang bahwa tidak mungkin melakukan deep diagnosa, tapi paling tidak kita melakukan pertolongan pertama atau maintenance aja. Jadi dok ini gimana ya? Udah lama nih nggak dibayar untuk cek rutin. Nah mungkin dokternya nanti akan memberikan advice, oh harus seperti ini, seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Palestin. Ya. Mungkin sudah cukup untuk sesi pertanyaan hari ini karena waktu juga sudah hampir pukul 3. Terima kasih kembali untuk Dokter Palestin dan Dokter Putri yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin. Sungguh sangat insightful dan juga memberi pengetahuan baru ya Dok. Iya, Adek, mohon maaf ini ada satu dan ini penting banget ini pertanyaannya tentang etika bermedsos. Oh iya, silakan dokter. Ini penting banget. Nah, betul. Dari saya baca di draft masa kode etik
di dokter, itu bab 1 tentang etika umum, pasalnya pasal 15 ayat 4, itu gini dokter, dokter hewan dilarang mengunggah kegiatan tindakan medik dalam pelayanan profesionalnya di media sosial dan media dalam jaringan yang dapat diakses masyarakat. Nah, kalau saya sendiri yang mempresentasikan, maksudnya mengarahkan untuk bab ini, dokter bisa untuk kayak tindakan medis kan macam-macam ya, dokter sumber sirap. Contohnya mungkin kayak operasi dan lain sebagainya, itu kan masuk tindakan medis, itu yang tidak bisa. Tapi kalau jenengan mungkin ngeliatin nih gigi si ini patah, giginya si kucing patah, giginya si ular nih patah, biasanya penyebabnya apa aja? Monggo silahkan. Selama tindakan mediknya jenengan tidak memperlihatkan di sosmed, itu aman. Kalau jenengan mau upgrade masalah klinik, itu sebenarnya dokter case-case itu bisa ditampakkan di media sosial, enggak apa-apa, asalkan tidak tindakan mediknya. Begitu dokter. Mungkin dokter Palestin yang lebih paham bisa menambahi, dokter, monggo silahkan. Ya, mungkin betul ya kata Dokter Putri. Mungkin kan operasi itu ya yang masih berdarah-berdarah gitu kita lihatkan gitu, itu kan juga menakutkan gitu ya. Jadi akhirnya nanti menggiring pemikiran, oh kok kayak gini ya ternyata operasinya. Nah itu mungkin after operasinya aja, misalnya ada captionnya get well soon gitu karena sudah melalui operasi ini yang persi ini. Benar sih dokter. Nah, paling sering nih ya dok ya, mungkin yang agak sedikit kurang paham tindakan kateterisasi dokter. Nah itu sering banget itu kita lihat di sosmed, banyak sekali yang mengupdate tindakan kateterisasi. Oh iya, kadang-kadang klien juga dokter, masalahnya kita sudah tulisi misalnya no take picture gitu ya, tapi kita itu nggak bisa mengendalikan, mereka kan bisa aja curi-curi terus mereka foto gitu ya, akhirnya mereka upload sendiri, langsung ya kucingku gitu, akhirnya ngetek kita di Instagram itu ya. Pusing deh dokternya yang punya klinik ya. Jadi begitu untuk dokter sumber sirap mungkin bisa jadikan acuan, nggak apa-apa, nggak usah takut buat update-update, itu bisa jadi upgrade untuk jenengan juga, untuk klinik jenengan juga, apalagi bisa seperti kliniknya dokter Palestin ini, luar biasa di sosmednya saya lihat juga, wow, aktif sekali. Ya ini GSL juga luar biasa, saya aja yang di Surabaya mendengar ini gaungnya GSL ini, Dokter Ana. Ternyata ada Dokter Putri di sana. Gitu. Terima kasih Ade. Ada Dokter Rizky juga. Oke. Iya nih, Dokter Rizky nonton loh, Dok. Ya, halo, Kiki. Aduh. Baik, terima kasih jawabannya untuk Dokter Putri dan Dokter Palestin. Jadi, ya perlu diingat kalau berarti untuk posting konten yang medis lebih baik dihindari, tapi bisa posting konten yang mungkin sebelum tindakan dan setelah tindakan gitu ya dok. Baik, kalau gitu itu untuk pertanyaan terakhir sudah terjawab. Kita tutup sesi pertanyaan pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada Teresa Riandra untuk melanjutkan acara hari ini.